Shalom sehat. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Kakak Sewa. Hari ini kakak punya info penting untuk papa dan mama dan adik-adik di rumah. 6M plus 1S. Ada yang tahu? Pasti nggak tahu kan? Tapi pasti udah tahu. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, meminum vitamin, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan siap divaksin. Are you ready, Papa Mama? Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Adik-adik, ada pengumuman nih. Setiap hari Sabtu, ingat ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita kumpul untuk fellowship bersama di Zoom. Jangan lupa tiap hari Sabtu jam 4 sore, oke? Ingat ya papi maminya buat join di Zoom, oke? Dan setiap hari Sabtu kakak-kakaknya akan kasih tahu nih ID sama passwordnya. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Okta, bangun, mau ibadah online. Bangun pagi. Ayo mandi. Jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Yes, I am. Mau ibadah online. Are you ready? Shalom teman-teman. Apa kabar? Baik dong. Hari ini kita mau ibadah online loh teman-teman. Pasti kalian udah pada mandi kan? Sebelum ibadah online kita berdoa dulu ya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang di surga, hari ini kita ingin ibadah online. Tuhan berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah online dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan ya, Kakak Tus ya. Iya, Kak. Ya, yuk kita tepuk tangan dulu. Balik ke kiri. Sama-sama katakan, Yesus pokok dan kita caranya. Semangat ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah
pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Temukan lagi, goyangkan lagi. Siap-siap ya. Kita sama-sama pasti memuji Tuhan. Ya. Because love, sure and love, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama katakan sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama katakan sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Tangan dari awal ya. Because love, sure and love, semua dicintainya. Tuhan membuat kita bekerja. Asik, sama-sama katakan. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan kamu bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Ya, bisa yang baik berikan buat Tuhan Yesus. Benar ya, karena siap bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Betul, hebat. Yuk, sekarang kita mau ngapain nih kakak Luna habis Kita mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena kita mau dengar Firman Tuhan. kita akan puji ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Mari adik-adik kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan hari ini, hari Minggu ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi setiap kami, berikan kami hati yang mengerti ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, pengajaran Tuhan bagi kami, untuk kami sama-sama bisa menjadi murid Tuhan dan anak-anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kisah seorang penabur. Nah, siapa yang di sini tahu apa itu penabur? Penabur itu adalah seorang yang seperti petani ya. Dia mau menanam suatu benih. Benih itu apa? Nah, benih itu suatu biji. Kalau adik-adik lihat ada biji kacang hijau atau biji mangga, adik-adik makan mangga ada bijinya kan? Nah, itu bijinya itu bisa ditanam dan nanti akan menjadi berbuah adik-adik. Nah, seperti itu juga seorang penabur. Penabur itu kerjanya di kebun. Dia menanam benih. Nah, hari ini Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan seorang penabur itu. Dia menabur benih, ada 4 jenis tanahnya. Penabur itu menabur benihnya, dia jatuh di pinggir jalan. Nah, jatuh di pinggir jalan itu belum sempat tumbuh tapi udah dimakan burung adik-adik. Nah, kemudian benih itu mati. Lalu benih itu ada yang jatuh di tanah berbatu-batuan. Nah, di tanah yang berbatu-batu itu tanahnya tipis sedikit, banyak batu-batunya. Tanaman itu juga tidak bisa tumbuh adik-adik. Tanaman itu juga mati. Nah, jenis tanah yang ketiga itu tanah yang penuh semak duri. Nah, tanaman itu bisa tumbuh nggak adik-adik? Nggak bisa tumbuh juga. Jadi tanaman itu mati. Lah kok tanamannya mati semua ya kakak ya? Nah, ada juga jenis tanah yang keempat adik-adik. Nah, tanah yang keempat itu jenis tanah yang subur, ya, tidak banyak batu. Nah, terus tanaman itu bisa tumbuh baik, berbuah lebat, banyak sekali buahnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, beda-beda. Nah, adik-adik, ngomongin tanah, ngomongin benih, itu ngomongin tentang apa ya? Nah, ini tentang apa sih? Nah, ini melambangkan tentang kondisi hati kita waktu kita dengar firman Tuhan. Nah, itu tanah itu diibaratkan dengan kondisi hati kita. Apakah hati kita termasuk tanah yang subur atau tanah yang berbatu-batu? Nah, terus kalau benih itu diibaratkan dengan firman Tuhan adik-adik. Nah, jadi contohnya begini. Kalau yang benih yang jatuh di pinggir jalan, itu artinya pada saat kita dengar firman Tuhan, tapi kita saat itu lagi sibuk. Misalkan lagi main handphone, atau lagi ngobrol sama temannya, lagi godain temennya. Jadi kita nggak fokus dengerin firman Tuhan. Ih, dia ngomong apa ya tadi ya? Wah, nggak tahu juga ya. Tadi lagi sibuk nih, lagi dilihat di handphone nih, lagi main game nih. Ya, nggak denger deh firman Tuhannya apa ya tadi ya. Nah, itu contoh yang jatuh di pinggir jalan adik-adik. Nah, kalau yang benih yang di tanah yang berbatu-batu itu contohnya kalau kita ke gereja, itu kita rencananya kan mau dengar firman Tuhan nih, udah siap dengar firman Tuhan. Tapi di rumah firman Tuhannya udah lupa adik-adik. Kenapa lupa ya? Waduh, kenapa ya tadi ya? Ingatnya lucu-lucu aja sih tadi sih. Nah, itu contohnya yang kita di tanah berbatu-batuan. Kalau contoh yang ketiga apa adik-adik yang jatuh di semak berduri? Contohnya begini, dia udah sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, udah fokus dengar firman Tuhan, terus udah baca Alkitab juga di rumah. Tapi dia nggak percaya adik-adik. Tadi cerita kakak tentang Tuhan Yesus jalan di atas air. Masa bisa sih Tuhan Yesus jalan di atas air? Itu bohong kali ya. Terus tadi juga cerita ada Tuhan Yesus bangkitin orang mati. Masa bisa ya? Bohong aku nggak percaya kayak gitu. Nah, itu contoh yang ketiga adik-adik.
dia jatuh di semak duri. Dia udah tahu firman Tuhan, udah baca Alkitab juga, tapi dia nggak percaya. Nah, jadi imannya tidak bisa tumbuh adik-adik kalau seperti itu, ya. Nah, terus yang keempat, tadi yang keempat apa adik-adik? Jatuh di tanah yang benar, yang subur adik-adik. Nah, itu artinya apa? Jadi pada saat kita datang ke gereja, kita ikut ibadah, kita mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan di situ. Lalu apa lagi? Terus kita baca Alkitab di rumah, kita pelajarin firman Tuhan itu apa. Terus kita mau percaya sama yang ditulis di Alkitab itu. Lalu apa? Makanya iman kita bisa bertumbuh adik-adik. Ya, seperti pohon yang lebat. Dia bisa berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, beda-beda ya adik-adik ya. Nah, seperti itu juga kita ya adik-adik ya, kakak, adik-adik semua di rumah. Jadi kalau kita melakukan 4 hal ini ya adik-adik, apa itu tadi? Dengar firman Tuhan, baca Alkitab, percaya semua yang ditulis di Alkitab ya. Firman Tuhan dipercaya, kita harus percaya, dan juga melakukan. Adik-adik kita harus melakukan firman Tuhan. Itu baru kita bisa bertumbuh adik-adik ya. Jadi contohnya seperti ini yang melakukan. Misalkan firman Tuhan kan bilang, tidak boleh berbohong. Kita di rumah juga jangan berbohong adik-adik. Ya, contohnya kalau sudah belajar belum? Sudah. Padahal belum belajar. Nah, itu namanya berbohong juga ya adik-adik ya. Oke? Nah, jadi ingat ya adik-adik, kita lakukan 4 hal itu supaya kita bisa bertumbuh. Nah, kita juga ada ayat hafalan adik-adik. Ya, Roma 10, kita buka Alkitab dulu ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita ulang sama-sama. Sudah hafal? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepalanya, kita semua sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan ini, supaya kami dapat mengerti lebih lagi ya, dan melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya sekarang ini kita memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang ingin masukin persembahan, kan adik-adik di rumah. Nih, di sini kakak sudah tulis nomor rekeningnya, ada di sini, adik-adik baca ya. Lalu ada juga kode barcode-nya kalau yang adik-adik mau scan ya. Oke, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai Amin. Hai, gimana kabarnya? Baik. Apa tuh? Wah, ada pengumuman. Apa tuh? Ditulisnya, dicari pasukan Laskar Kristus dengan ciri-ciri: 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai oleh Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Bila itu adalah adik-adik, yuk kita deklarasikan, ikuti kakak ya. Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Selamat adik-adik telah bergabung dengan pasukan Laskar Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, ibadah kita udah selesai. Mari kita mau tutup, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah Tuhan ikut ibadah.
Tuhan terima kasih kami mau berdoa di mana kami tinggal untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ini adalah bangsa yang Tuhan kasih. Indonesia disembuhkan dari seluruh wabah yang ada. Indonesia dipulihkan Tuhan dari ekonominya. Bahkan Indonesia disayang sama Tuhan Yesus. Kami percaya Jakarta juga dipulihkan. Jakarta juga diberkati Tuhan. Bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden kami, Tuhan wakil presiden, menteri semua yang ada diberkati oleh Engkau. Dan takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk gembala-gembala kami. Kami berdoa mulai dari Pak Niko, keempat wakilnya, Pak Weliar, Ibu Maulin Tuhan, bahkan wakilnya dan seluruh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala kami Pak Mintarjo Tuhan, bahkan untuk ibu, bahkan kedua anaknya dan seluruh wakil yang ada dan keluarganya. Tuhan, biar hamba-hambamu ini diberkati oleh Engkau, dijaga, dilindungi oleh Engkau dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami siap Tuhan menerima berkat daripadamu. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau terima berkat. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Dan bahkan dari hari ini persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus ada atas setiap kita. Penyertaan Tuhan sempurna dari hari ini sampai nanti Tuhan datang untuk menjemput kami semua masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.